Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf lah kalau malam benar mengirimnya. Jadi ini mungkin aku akan menjelaskan tentang EKG, interpretasi EKG kan. Jadi kamu sudah tahu aja lo basicnya, yang kayak apa gelombang P, apa itulah bla 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 lah. Jadi mungkin aku cepat aja. Ini yang pertama yang kita perhatikan tuh identitas, kemudian denyut jantung atau HR, dan irama dan interpretasi iramanya itu digabung biasanya. Kemudian ada aksis, dilihat di lead 1 dan AVF. Selanjutnya ada morfologi dari per gelombang dan per segmennya. Dilihat dari gelombang P, segmen PR, QRS-nya, gelombang QRS maksudku, segmen ST, gelombang T, dan interval QT. Baru kamu simpulkan dari awal sampai akhir, kayak gitu. Tuh. Jadi ini ada contoh, bisa dilihat di sini. Kita coba ambil contoh, anggap bayangkan EKG normal, atau silakan cari gambar EKG normal. Tuh. Pertama dilihat dari identitasnya dulu. Identitasnya siapa? Misalnya identitasnya kualitas tinggi. Bla 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 lah intinya. Kemudian HR sama seperti biasa, hitung AHR-nya dari R ke R. Hitung HR-nya dari R ke R. Kalau makainya kotak besar 300 bagi jarak ke R ke R. Kalau makainya kotak kecil 1500 bagi jarak R ke R. Selanjutnya tentukan iramanya. Irama yang normal itu adalah irama sinus, jelas, tapi sinusnya juga kecepatan. Irama sinus yang normal atau normal sinus rhythm itu adalah, ada syaratnya, iramanya reguler, ada gelombang P yang positif di 2, 3, dan AVF. Nih, ada frekuensinya itu maksimal 100, sebenarnya normalnya frekuensinya 60 sampai 100 ya. 60 sampai 100 normal frekuensinya. Kemudian morfologi gelombang P-nya, dan P selalu diikuti oleh QRS. Ya benar, kita memang kayak ngecek gelombang P 2 kali, nanti nggak apa-apa. Tuh. Oh jangan lupa, kalibrasi juga dicek sebelum kita mengecek HR. Maaf aku tadi lupa. Jadi identitas, kalibrasi, HR, baru selanjutnya. Kalibrasi ini ya lihat yang kotak yang gini. Nah itulah. Bilang aja kecepatannya 25 milisecond. Sudah, selanjutnya coba lihat aksis. Aksis ini perhatikan di lead 1 dan lead AVF. Kalau dia perhatikan apanya? Perhatikan QRS-nya. Kalau dia QRS-nya itu ke atas, berarti dia positif. Tapi kalau QRS-nya ke bawah, berarti dia negatif. Contohnya gini. Nah, ini ke atas nih. Karena apa? Lebih banyak yang di atas daripada yang di bawah. Tapi kalau kayak gini, nah, ini ke bawah nih. Atau variasi lainnya ya, gitu, atau langsung dalam, sama aja. Intinya kalau dia ke bawah dia negatif, gitu. Kalau lead 1 yang lead 1 dan AVF normalnya lead 1 dan AVF tuh QRS-nya ke atas. Jadi normal aksis. Tapi kalau misalnya lead satunya negatif, berarti QRS-nya ke bawah. AVF-nya negatif. Ini berarti namanya sebenarnya ada yang nyebut extreme right axis deviation, tapi ada juga yang nyebut lagi satunya, aku lupa satunya nyebutnya apa. Intinya deviasi. Tapi kalau misalnya cuma satu, ini kamu sudah kuajari juga. Oh iya, aku lupa untuk yang lain juga. Intinya mutar guys, silakan tanya aja nanti kalau masih bingung untuk aksis nih. Tapi simpel aja kok. Kalau lead satunya yang negatif, sedangkan AVF-nya yang positif, bentar, kayaknya aku dapat ide.
Nah, ini lead 1, ini AVF. Tuh. Ini lead 2. Nah. Jaraknya sedikit nih, tuh. Nah, kalau dia lead satunya positif, lead 2-nya positif, berarti posisi kelistrikan jantung, aksis ini untuk mengukur kelistrikan jantung ya. Posisi kelistrikan jantung itu adanya di sini. Set gitu. Kalau keduanya positif. Tapi kalau misalnya kalau keduanya negatif, ini bukan 2. Nah, kalau keduanya negatif, kelistrikannya gini. Set. Gitu. Sebenarnya nggak mutar sih, tapi anggaplah mutar. Tapi kalau misalnya lead satunya negatif, AVF-nya positif, berarti kelistrikannya gini. Belok ke sini. Tapi kalau misalnya lead satunya positif, AVF-nya negatif, berarti kelistrikannya ke sini. Nah, sekali lagi nggak mesti harus mutar. Tuh. Tapi sebelum itu ada juga nih batas khusus di sini. Jadi, kalau untuk melihat kalau lead satunya positif, kamu juga harus lihat lead 2. Kalau lead 2-nya positif, berarti kelistrikannya masih masuk sini. Tapi kalau lead 2-nya negatif, baru kelistrikannya masuk sini. Tuh. Yang warna ini, yang warna biru tua, jadi warna panah warna biru tua, atau kalau misalnya si lead 1 dan AVF-nya positif, itu namanya normoaksis. Kalau lead 1 dan AVF-nya negatif, atau yang warna hijau, ini yang aku lupa namanya, tapi yang ku ingat tuh namanya extreme right axis deviation. Kalau misalnya ini lead satunya aja yang negatif, berarti dia ke sini. Berarti ini LAD. Enggak sih, bentar, aku agak lupa. Bentarlah. Nah, terbalik aku. Jadi kalau lead 1 positif dan lead 1 negatif dan lead AVF-nya positif, berarti dia RAD. Tapi kalau yang ini, nah ini baru yang LAD. Itu. Sudah. Kemudian untuk gelombang P, ya sesuai dengan ukurannya lah dari gelombang P ini. Berapa kotak kecil itu bisa dibaca aja. Segmen PR-nya juga berapa kotak kecil.
Kalau gelombang P normalnya 3-5 kotak kecil, kalau segmen PR sama 3-5 kotak kecil. Tapi kalau gelombang P lebih bagus kurang dari 3 kotak kecil. Kalau QRS itu cuma ada 2 interpretasinya, sempit atau lebar. Normalnya sempit. Kalau segmen ST, itu ST segmen, itu dia ada yang elevasi, ada yang depresi. Jadi kalau ST-nya itu elevasi, bilang elevasi, depresi bilang depresi. Kemudian untuk gelombang T, normalnya 3-5 kotak kecil juga, kecuali di lead yang prekordial atau V1 sampai V6 itu agak beda. Dan segmen QT-nya, interval QT-nya itu sebenarnya rumusnya pakai kalkulator, jadi insya Allah enggak. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat normal EKG, bacanya gini. Identitasnya siapa dulu sebutkan, kemudian sebutkan HR-nya berapa, setelah diukur kita anggap HR-nya 60. Jadi ini bacanya. Identitas bla 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 bla, kalibrasi 25 meter sekon, denyut jantung HR heart rate atau denyut jantung 65 kali per menit misalnya. Irama terlihat gelombang P positif di 2-3 AVF. Berapa morfologi gelombang T-nya, anggaplah dia 3. P selalu diikuti oleh QRS. Iramanya reguler. Irama EKG-nya normal sinus rhythm. Aksis terlihat lead 1 dan lead AVF positif. Normo aksis. Morfologi tiap gelombang. Gelombang P 3-5 kotak kecil. Gelombang P 3 kotak kecil. Tidak ada kelainan, tidak ada P mitral, tidak ada P pulmonal. Kemudian segmen itu interval PR 3 kotak kecil, interval PR tidak memanjang dan tidak ada terlihat gelombang delta, bisa ditambahkan. QRS-nya sempit, tidak melebar. Segmen ST tidak ada penaikan atau elevasi dan tidak ada penurunan atau depresi. Gelombang T 3 kotak kecil, masih dalam batas normal. Interval QT 200 meter sekon. Itu kesimpulannya EKG normal. Itu kalau yang normal. Kalau yang kasus ini contohnya gini. Nah, kita ambil satu. Ini acuhkan ya. Ini salah soalnya nih. Kita baca. Ingat mulai apa? Mulai identitas. Identitas siapa? Bla 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 bla. Kemudian selanjutnya kita lihat dari HR. HR-nya kita hitung dari antara R ke R. Kita pakai kotak besar ya. Ingat satu kotak besar 5 kotak kecil. Nih, R ke R. R ke R ada 4 kotak besar. R ke R satunya sama, masih 4 kotak besar. Tuh. Sama tuh 4 kotak besar. Kemudian setelah lihat AR, lihat lagi iramanya, reguler atau enggak. Lihat gelombang P-nya. Gelombang P positif berarti ke atas di 2, 3 dan AVF. Oh, AVF-nya enggak ada nih gelombangnya. Yaudah, kita bilang gelombang P di AVF. Oh, enggak, deng, ada deng. Nih, ada deng. Nah, tuh. Kecil tapi. Tuh. Oke, gelombang P-nya positif di 2-3 APF. Astaga, sorry, aku lupa. Ini harusnya dihitung dulu. 300 per 4 kotak besar dapat 5. HR-nya 75. Tuh. Kemudian sudah tadi lo iramanya gelombang P. Tegak di mana, intervalnya berapa, frekuensinya berapa juga udah. Selanjutnya kita lihat dari
iramanya udah. Kemudian kita lihat dari aksis. Perhatikan di lead 1, ini QRS nya dominan ke atas, berarti ini positif aksisnya. Kemudian lihat temennya di AVF, di AVF juga ikut ke atas, berarti juga aksisnya positif, berarti dia normal aksis. Tuh, normal aksis. Selanjutnya kita lihat dari masing-masing morfologi gelombangnya. Kalau mau melihat morfologi gelombang bisa kita lihat di keseluruhan sih sebenarnya. Tuh, tapi untuk kali ini aku coba lihat 2 ya. Nah, kita lihat masing-masing di lead 2. Oke, terlihat ada gelombang P. Gelombang P-nya berapa? Di sini cuma satu kotak kecil, masih batas normal. Tingginya juga masih dalam batas normal. Selanjutnya, lihat lihat interval PR-nya. Interval PR aku ambil yang sebelah ya. Dari sini ke sini, interval PR-nya berapa tuh? Memang aku tahu ini rabun gambarnya, tapi nggak apa-apa. Ini kelihatan dia kotak besar. Kotak besar berarti 5 kotak kecil, masih dalam batas normal juga. Kemudian perhatikan QRS-nya. QRS-nya sampai apa lebar? QRS-nya sampai apa lebar? Kita nggak bisa menginterpretasikan QRS cuma dengan R aja ya. Kayak set. Kita itu kalau QRS tuh harus penuhnya QRS. Harus set. Harus gitu. Nggak boleh cuma satu aja gitu, jangan. Saranku jangan. Jadi kita harus cari mana yang bisa ada Q, ada R, ada S, atau ada R, ada S aja. Q nggak apa-apa nggak ada. Ya udah, kita lihat di lead prekordial. Wah nih. Ingat, QRS itu normalnya kurang dari 3 kotak kecil. Nih, wah 2 kotak kecil aja. Aman. Lead 2, aman. Sempit semua nih. Oke, berarti QRS-nya normal. Habis QRS apa? Habis QRS, segmen ST. Nah, perhatikan segmen ST-nya. Waduh, ternyata segmen ST-nya. Nah, terlihat ada elevasi dari segmen ST. Tuh. Oke, catat ada kelainan nih. Segmen ST. Elevasi. Tentukan elevasinya di mana aja. Nah, di mana aja nih elevasinya? Ada di lead 2, ada di lead 3, dan ada di lead AVF. Oke, di 2, 3, AVF. Sudah. Lanjut. Disitu perhatikan gelombang T. Oh iya, BTW untuk ngitung segmen ST ini, kita ambil yang normal ya. Itu ada yang namanya J-point. J-point itu adalah titik yang ini. Nih, titik tepat setelah gelombang S tuh. Tepat setelah gelombang S naik tuh namanya si J-point. Ini tempat pengukuran si ST elevasi apakah dia naik atau enggak. J-point itu harus sejajar dengan interval PR. Nih, garis yang ini dia harus sejajar tuh. Jadi kalau J-point-nya nggak sejajar, misalnya J-point lebih tinggi, jelas ST elevasi. J-point lebih rendah, jelas ST depresi. Tuh. Sudah segmen ST elevasi. Kemudian apa lagi ya? Aku lupa. Oh iya, interval kita. Enggak, gelombang T, deng. Gelombang T-nya bla bla bla. Nah, nih kita ambil yang ini gede. Enggak boleh sih ini, tapi enggak apa-apa lah. Lihat gelombang T-nya, batas normal atau enggak? Wah, normal. Maksud sih? Coba dilihat yang lain loh. Kok kayak enggak normal gelombang T-nya? Oh enggak, deng. Benar, normal tuh gelombang T-nya. Tapi kalau kamu perhatikan bener-bener nih, ada yang gelombang T-nya kebalik nih. Di lead VL nih kebalik gelombang T-nya. Ya kalau aku kesepakatan aku dengan teman-temanku ya bilang aja gitu loh, ada gelombang T yang terbalik di lead AVL gitu. Ya, enggak terlalu pengaruh diagnosis juga harusnya.
kecuali kalau level spesialis. Sudah, kemudian setelah gelombang T, kita lanjut ke interval kita. Kalau interval kita nggak usah dihitung, bilang aja interval kita nya 200 meter sekon. Ada rumusnya sampai di modul kalau mau. 300 bagi akar RR. Kalau nggak salah. Sudah. Kumpulkan datanya, baca interpretasinya dari identitas, HR, kemudian irama, kemudian aksis, kemudian morfologi per gelombangnya dari gelombang P, segmen interval PR, ke gelombang QRS, segmen ST, dan gelombang T, dan serta interval QT. Baru simpulan, biasanya kalau segmen ST yang naik, maka itu namanya ST elevasi atau STEMI, ST elevation myocardial infarction atau infark miokard. Itu ada infark miokard. Kalau ada di lead 2, 3 dan AVF, berarti biasanya dia itu infark miokard inferior. Kalau mau lanjut, perhatikan di lead AVR. Kalau lead AVR ini biasanya kebalik nih. Tuh kan dia kebalikan. Tapi kalau di lead AVR-nya ada ST elevasi, kemungkinan ada infark ventrikel kanan. Agak sedikit beda nanti tata laksananya ya. Tuh. Terus tata laksananya gimana? Kita anggaplah ini lead AVR-nya aman aja. Tata laksananya kamu kasih onakom, oksigen, nitrat, clopidogrel, dan morfin. Aspirin anjing, oksigen, nitrat, aspirin, clopidogrel, dan morfin. Morfin kalau sakit banget gitu. Tapi kalau infark ventrikel kanan kita nggak boleh ngasih nitrat. Ya, nggak boleh ngasih nitrat. Udah itu aja. Ya begitulah. Minta maaf kalau ada salah omong dan salah kata. Minta maaf juga kalau videonya malam banget. Thank you.